Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita insyaallah. Setelah tadi malam kita sudah memulai pembahasan ahkamus shiyam, hukum-hukum seputar puasa yang insyaallah kita akan jalankan insyaallah kalau memang nanti diumumkan oleh pemerintah atau Kementerian Agama besok tanggal 1 Ramadan, berarti mulai besok kita mulai berpuasa. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum terkait puasa sebagaimana kemarin telah kami sampaikan. Dan kita akan melanjutkan pembahasan yang belum selesai kemarin dari kitab Arba'ah wa Thalathun Fa'idah min Ahkamis Shiyam, 34 faidah terkait hukum-hukum shiyam atau puasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Kemarin kita sudah sampai ke faidah yang nomor 12. Jadi insyaallah malam ini kita lanjutkan faidah yang ke-13. Semoga saja waktunya cukup sehingga kita bisa menyelesaikan pembahasannya. Tapi seandainya misalkan qadarullah waktunya tidak cukup, terus sudah datang waktu sholat isya, mungkin barangkali nanti kita lanjutkan setelah sholat taraweh kalau memang nanti sudah ada taraweh. Nah, baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah metode penyampaiannya sama seperti kemarin. Jadi tidak terlalu panjang lebar. Kita cukupkan pembahasan secara singkat. Adapun ketika mungkin perlu disebutkan secara panjang lebar atau mungkin ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama, insyaallah itu pun tidak akan kami sampaikan secara panjang lebar, secukupnya saja insyaallah. Nah, terakhir kemarin kita sampai ke faedah yang nomor 12, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan shiyam, yang membatalkan puasa. Pembatal puasa pada intinya ada 3. Pada dasarnya ada 3 pembatal yang inti, yaitu makan, terus minum, terus melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian kemarin juga dibahas beberapa hal yang membatalkan puasa selain dari 3 pembatal inti tersebut. Kita lanjutkan poin yang ke-13. At-tabarru bidzam minal mufattirat. Di antara yang membatalkan puasa menurut pendapat yang disampaikan di kitab ini, yaitu donor darah. Donor darah termasuk membatalkan puasa. Dan ini, pendapat ini dikiaskan ke hukum atau hukum tentang donor darah dikiaskan kepada hukum tentang bekam yang kemarin kami sampaikan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum bekam, apakah bekam itu membatalkan puasa atau tidak. Kalau di kitab ini kemarin disampaikan membatalkan puasa. Oleh karena itu di sini donor darah pun termasuk hal yang membatalkan puasa. Kenapa alasannya? Di antara alasannya karena sebagaimana bekam bisa saja dengan berdonor darah akan menyebabkan orang menjadi lemah, bahkan tidak kuat, akhirnya malah puasanya batal. Nah, itu sebabnya.
sebagaimana bekam yang telah kami sampaikan kemarin. Akan tetapi kemarin kami sampaikan bahwasanya pendapat yang lebih roji atau yang ana sendiri lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya bekam itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang penting apa? Yang penting kita lihat nanti kondisinya. Jangan sampai dengan berbekam ataupun donor itu menyebabkan kita malah lemes, apalagi sampai membatalkan, sampai puasanya batal. Kalau seandainya memang bekam ataupun donor darah menyebabkan kita menjadi lemas ataupun tidak kuat puasanya, maka sebaiknya dihindari kecuali darurat. Ketika kondisinya darurat, karena memang ada orang yang butuh pertolongan transfusi darah, ya tidak apa-apa kita mendonorkan darah. Bahkan itu sesuatu yang mustahab, ya, disukai. Itu amalan yang bagus, luar biasa, membantu orang, bahkan termasuk menjadi wasilah menyebabkan orang mungkin terhindar dari kematian ketika memang seseorang mungkin ketika darahnya telat, menurut ilmu kedokteran bisa saja orang tersebut meninggal. Maka ini termasuk amalan yang baik. Maka ketika darurat, walaupun kita puasa, walaupun misalkan meyakini kita donor darah itu membatalkan puasa, tapi darurat, orang butuh pertolongan kita, maka ya tidak mengapa kita berdonor darah. Kemudian ya otomatis membatalkan puasa kita, kemudian kita mengqadha di hari selain di bulan Ramadan nanti, ya. Nah, itu bagi yang berpendapat donor darah membatalkan puasa. Tapi ketika kita berpendapat atau lebih cenderung ke pendapat yang tidak membatalkan puasa, maka hal tersebut tidak mengapa selama tidak menyebabkan kita lemas atau puasa kita batal karena tidak kuat menahan lemas ketika darahnya disedot. Nah, baik, selanjutnya faedah yang ke-14 tentang pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah seperti misalkan kita ingin memeriksakan golongan darah kita ataupun dalam rangka untuk check up kesehatan, memeriksa kesehatan, biasanya kan dibutuhkan pengambilan darah lewat jari biasanya. Itu biasanya jumlahnya sedikit dan secara umum hal tersebut tidak menyebabkan badan menjadi lemas. Maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Mengambil darah sedikit dalam rangka pemeriksaan tidak membatalkan puasa. Kemudian ada hal-hal lain yang tidak membatalkan puasa. Perhatikan, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tapi mungkin kebanyakan orang masih bingung, masih bertanya-tanya. Hal-hal yang masih dipertanyakan di antara kebanyakan orang, karena mungkin memang tidak ada dalilnya secara langsung, ya, yang menyebutkan dari dalam Al-Quran maupun dalam hadis, sehingga orang mungkin banyak yang bertanya-tanya. Apa saja hal-hal tersebut yang tidak membatalkan puasa, tapi mungkin sebagian orang menganggap hal tersebut membatalkan puasa. Nah, di antaranya adalah madmadah wal istinsyaq, yaitu berkumur-kumur ketika wudhu terutama, atau mungkin pas gosok gigi misalkan. Kita ketika kumur-kumur ketika wudhu itu juga biasanya sekaligus istinsyaq, ya, menghirup air ke dalam lubang hidung. Kita masukkan air ke mulut untuk kumur-kumur, kemudian juga kita memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Tapi kemudian kan setelah itu dikeluarkan. Maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Kumur-kumur dan istinsyaq, yaitu memasuk atau menghirup air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan lagi, tidak membatalkan puasa. Tapi dengan catatan supaya aman, ya, untuk hati-hati, kumur-kumurnya ataupun istinsyaqnya jangan terlalu keras sehingga ditaklukkan ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Nah, itu yang ditaklukkan sehingga membatalkan puasa. Makanya hati-hati ketika wudhu nanti, walaupun sunnahnya dibuat kondisi puasa
ketika kumur-kumur dan istinsyak itu disunahkan untuk mubalaghah, untuk dikeraskan ngirunya sampai kencang. Tapi ketika puasa tidak boleh, makruh. Takutnya ada air sampai masuk ke dalam saluran pencernaan sehingga puasanya batal. Kemudian hal lain yang ini banyak dipertanyakan biasanya oleh kebanyakan orang, yaitu menggunakan tetes mata dan juga tetes telinga ataupun pembersih telinga. Ini juga tidak membatalkan puasa. Seperti misalkan THM ataupun install dan lain sebagainya, tetes mata ataupun tetes telinga, cairan itu biasanya untuk membersihkan mata ataupun telinga. Benda tersebut tidak membatalkan puasa. Dan membatalkan puasa karena hal tersebut obat. Benda tersebut kan obat. Selain itu tidak masuk melalui mulut dan insya Allah aman, tidak sampai masuk ke dalam pencernaan. Begitu juga dengan qatratul anfi wa bikhaful anfi, tetes hidung dan juga semprotan hidung apabila bisa dihindari tertelannya cairan ataupun cairan yang dimasukkan, diteteskan ataupun yang disemprotkan ke dalam hidung sehingga nanti takut masuk ke dalam tenggorokan. Jadi walaupun menggunakan tetes hidung, misalkan menggunakan obat tertentu yang memang itu perlu diteteskan ke hidung ataupun disemprotkan, apabila aman, tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan atau sistem pencernaan, maka hal tersebut juga tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya yang tidak membatalkan puasa, bikhafur atau obat asma. Biasanya kalau orang-orang yang punya penyakit asma, yang suka kambuh, dia punya obat atau semprotan ya. Bentuknya itu semprotan. Biasanya disemprot ke dalam hidung ya, atau disedot. Oh, ke mulut, disemprotkan ke dalam mulut. Nah, di sini termasuk disebutkan tidak membatalkan puasa. Termasuk yang tidak membatalkan puasa. Kemudian al-huqan al-ilajiyah, suntik yang isinya obat, menyuntikkan obat, bisa ke dalam lapisan kulit saja misalkan, ataupun mungkin yang disuntikan ke otot ataupun ke pembuluh darah. Apabila suntikan tersebut berupa obat juga tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian berikutnya al-aqras al-ilajiyah, tablet terapi. Tablet terapi yang biasanya digunakan oleh orang yang memiliki penyakit jantung. Nah, itu bentuknya seperti tablet, biasanya ditaruh di bawah lidah. Ditaruh di bawah lidah ketika tiba-tiba serangan jantung datang. Nah, itu biasanya ditaruh di bawah lidah untuk mengatasi serangan jantung sebagai pertolongan pertama. Maka hal tersebut juga tidak membatalkan puasa, dengan catatan tidak ada zat, misalkan tablet tersebut mengandung cairan atau apa ya, zat sampai ke dalam tenggorokan. Ketika ada yang sampai ke tenggorokan, maka juga bisa membatalkan puasa. Kemudian hal lain yang tidak membatalkan puasa yaitu mencabut ataupun melubangi gigi. Misalkan karena giginya perlu diobati sakit gigi, atau misalkan giginya berlubang, itu kan biasanya perlu dicabut ataupun mungkin perlu dilubangi, ya, dibersihkan, dikorek-korek untuk ditambal misalkan ketika berlubang. Maka hal tersebut juga tidak membatalkan puasa. Tapi dengan syarat tadi ya, karena biasanya ketika orang cabut gigi ataupun membersihkan kerak gigi itu kan biasanya dokternya naruh larutan-larutan itu ya. Nah, itu dengan catatan larutan-larutannya tidak sampai tertelan.
Nah, berikutnya dawaul ghargharah, obat kumur. Ini bagi yang suka menggunakan obat kumur, cairan yang digunakan untuk kumur-kumur itu, nah itu juga tidak membatalkan puasa dengan catatan tidak sampai tertelan. Kemudian juga di sini disebutkan mindharul ma'idah, itu teleskop atau alat seperti kamera, bentuknya mungkin seperti kabel atau sejenisnya yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaan melalui mulut ya. Misalkan di sini mindharul ma'idah, teleskop lambung yang digunakan untuk mengecek kondisi lambung. Itu juga tidak membatalkan puasa dengan catatan alat tersebut tidak disertai dengan cairan-cairan tertentu atau misalkan tidak disertai dengan minyak, sehingga menyebabkan cairan atau minyak tersebut masuk ke dalam pencernaan sehingga membatalkan puasa. Kemudian juga ini bagi wanita biasanya yang mungkin di program KB biasanya itu ada namanya spiral. KB spiral itu kan dimasukkan ke dalam rahim gitu ya. Memasukkan spiral ke dalam rahim seorang wanita ataupun teleskop dalam rangka untuk pemeriksaan itu juga tidak membatalkan puasa, termasuk memasukkan peralatan kedokteran yang lain melalui lubang vagina. Mohon maaf ya, ini karena masalah fikih jadi terkadang perlu disebutkan secara jelas supaya tidak salah paham. Nah, kalau cuma sebutkan lubang dalam lebar depan belakang itu mungkin tidak jelas. Nah, misalkan memasukkan obat perangsang buang air atau sejenisnya, ini juga tidak membatalkan puasa. Nah, itu hal-hal yang mungkin banyak dipertanyakan oleh orang dan ini jawabannya. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-16. Kita sebutkan secara singkat. Faidah yang ke-16, la haraj 'ala shaim min isti'mali thib. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk menggunakan minyak wangi ataupun mencium aroma-aroma bau-bau yang enak, baik dari minyak wangi atau bahkan makanan. Ketika mungkin lewat dapur, nah disedot-sedot, tapi di luar, cuma lewat di luar ya, bukan nyedotnya menghirup, tidak menghirup uapnya. Bukan di atas tempat masak sayurnya atau misalkan daging. Lagi masak daging dihirup uapnya, taruh hidungnya, itu tidak boleh. Bisa membatalkan puasa karena di situ ada uap yang kemudian masuk bisa sampai ke dalam saluran pencernaan. Nah, di sini sekedar mencium, mungkin lagi lewat misalkan ya, lagi jalan-jalan menghirup sate ya, dikipas-kipas. Cuma menghirup asapnya saja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Nah, tapi kalau sampai tadi menghirup uapnya, kita taruh hidung kita di atas di atas penggorengan ataupun di atas panci misalnya, menghirup uapnya, maka hal tersebut tidak boleh. Nah, ataupun misalkan ada pewangi yang lainnya, minyak pewangi ataupun misalkan kayu gaharu ketika dibakar itu kan wangi. Itu kan ketika dibakar itu muncul seperti debu-debu itu ya. Nah, ketika kita sengaja menghirup debu-debu tersebut ataupun tadi uap makanan, maka hal tersebut bisa saja membatalkan puasa karena ada zat yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi ketika misalkan nanti pas pulang liburan terus masak sama ibu ya, itu jangan hidungnya jangan dekat-dekat, apalagi sampai menghirup uap masakan, itu tidak boleh. Kalau sekedar menghirup asapnya tidak apa-apa. Nah,
Kemudian faidah yang berikutnya yang ke-17, al-iktisal lis-shaim jaiz. Mandi bagi orang yang berpuasa diperbolehkan. Bahkan nggak sekedar mandi, renang pun boleh atau berendam ya. Misalkan karena kepanasan, cuacanya panas karena sudah mulai masuk musim panas, musim kemarau, boleh berenang atau menyelam atau berendam itu boleh. Nah, yang penting jangan minum airnya. Kemudian hal berikutnya ini masih kaitannya apakah membatalkan atau tidak membatalkan. Ibtila'us shaim riqahu. Menelannya seorang yang berpuasa air ludahnya. Nah, menelan air ludah. Menelan air ludah apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa karena memang cairan tersebut memang berasal dari mulut dan seandainya itu membatalkan puasa, masya Allah itu sangat menyulitkan ya, karena hal tersebut sesuatu yang lazim bagi siapa saja, sesuatu yang lazim keluar terus, apalagi kalau misalkan sedang apa, hamil muda ya, itu kan ingin keluar air muda terus, ini sangat menyusahkan sekali. Kalau seandainya itu membatalkan, kasihan sekali. Nah, itu kalau berupa air ludah, insya Allah tidak membatalkan puasa. Beda halnya dengan dahak. Beda halnya dengan dahak. Adapun dahak atau lendir ya, biasanya kan kalau orang lagi batuk atau misalkan kondisi tertentu, kedinginan misalkan, itu kan ada dahak ya, gitu kan? Ada lendirnya, ada dahaknya. Maka masalah dahak di sini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ada yang berpendapat membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan. Nah, wallahu a'lam, mungkin di antara pendapat yang tidak terlalu memberatkan dan tetap hati-hati, kita mungkin bisa mengambil pendapat yang ada di mazhab Maliki, bahwasanya ada batasannya. Ketika dahak tersebut belum sampai keluar dari makhraj huruf kha, di sini berarti pangkal tenggorokan, masih di dalam, ya kan kerasa, kan kerasa kan? Belum sampai keluar sampai ke rongga mulut, maka tidak mengapa ditelan lagi, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah sampai keluar sampai ke rongga mulut, maka untuk amannya kita buang. Apalagi jijik juga kan, dalam dahak jijik. Nah, apalagi ada sebagian pendapat ya, seperti di mazhab Syafi'i, cairan tersebut najis ya, ada yang berpendapat demikian. Maka untuk amannya ketika memang sudah sampai di rongga mulut, kita keluar dari khilaf para ulama supaya aman, jangan sampai kita berbudah-budahan. Nah, kita keluarkan. Tapi kalau belum sampai ke rongga mulut masih di dalam, itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa insya Allah, karena memang itu berasal dari dalam dan ini belum sempat keluar. Nah, begitu juga air ingus ya, maaf, lendir dari hidung. Nah, ini hati-hati juga, untuk hati-hati ya. Alangkah baiknya dikeluarkan, jangan kemudian disedot-sedot akhirnya masuk ke dalam. Takutnya di sini termasuk hal yang membatalkan puasa. Walaupun dalam hal ini juga ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini berikutnya yang biasanya suka masak nih. La haraj, tidak mengapa bagi orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencicipi makanan. Untuk mencicipi makanan ketika masak biasanya. Tapi ada syaratnya.
Jangan sampai setelah dicicipi ditaruh di lidah kemudian enak nih ditelan, itu nggak boleh. Jadi dicicipi sekedar di ujung lidah, sekedar tahu ini sudah asin atau belum, kurang apa misalkan. Setelah itu diludahkan. Setelah dicicipi kemudian diludahkan, nggak boleh ditelan. Kalau ditelan itu membatalkan puasa. Nah, kalau sekedar mencicipi kemudian diludahkan tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian ini bagi yang sudah berkeluarga, bagi orang yang sudah berkeluarga dan memang wajib berpuasa, ya, berarti memang sudah dia adalah orang muslim, akil, balik, mampu, tidak dalam keadaan safar, misalkan tidak sakit, sehat, berarti dia wajib puasa. Ketika puasa di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja melakukan hubungan suami istri, sengaja dan atas pilihan sendiri, tidak dipaksa, maka puasanya batal. Baik sampai keluar mani atau tidak mengeluarkan mani laki-laki, maka puasanya batal. Nah, puasanya batal. Maka ada konsekuensinya. Ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, dia harus taubat. Nah, karena itu pelanggaran besar. Nah, harus taubat. Dengan sengaja pelanggarannya besar, karena di malam hari masih ada waktu. Kenapa melakukan di siang hari? Ini pelanggaran besar, maka harus taubat. Nah, ini tadi disebutkan sengaja. Berarti kalau misalkan qadarullah lupa, batal apa enggak batal? Enggak batal. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Ada 3 syarat pembatal puasa itu memang dihitung sebagai pembatal. Contohnya apa? 3 syarat tersebut? Aliman, ya, tahu atas dasar ilmu, kemudian ingat, tidak lupa, kemudian pilihan sendiri, tidak terpaksa. Ya mungkin kita berandai-andai masa orang bisa lupa, mungkin ya gitu ya memang. Tapi kan mungkin saja namanya manusia barangkali lupa, nggak tahu. Nah, atau mungkin lupa suaminya lupa tapi istrinya pura-pura lupa. Ini berarti istrinya yang salah. Maka harus tobat apabila dengan sengaja atas pilihan sendiri dia melakukan perbuatan tersebut. Kemudian konsekuensi yang kedua, dia wajib melanjutkan berpuasa walaupun hari itu tidak dihitung puasa, tapi wajib berpuasa. Maksudnya tidak makan, tidak minum, tidak kemudian udah batal makan minum, enggak. Nah, sebagai konsekuensinya dia melanjutkan puasa. Ini diantara pendapat. Selain itu konsekuensi yang ketiga, qadha, wajib qadha, mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian yang lebih berat dari itu kafaratnya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, mau 30 hari aja atau 1 bulan gak kuat, ya ini sampai 2 bulan. Makanya hati-hati. Kalau nikah usahakan jangan di bulan Ramadan, ya, atau menjelang Ramadan nanti nunggu Syawal. Ini yang mau pengabdian, sabar dulu. Apa lebih bagus lagi setelah selesai pengabdian, ya, supaya nggak mengganggu, supaya fokus dulu pengabdian. Nah, ini yang lebih berat konsekuensinya, harus puasa kafarat berapa lama? 2 bulan berturut-turut, nggak boleh terputus. Kalau terputus itu ulang. Misalkan sudah dapat
59 atau misalkan 50 hari. Hari ke-51 putus, diulang lagi dari awal. Ini berat sekali. Kalau misalkan tidak mampu, alhamdulillah ada pilihan ya. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka pilihan berikutnya memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini mungkin lebih tapi menurut penjelasan para ulama nanti dilihat ya, ketika kita misalkan ditanya oleh orang, kita lihat. Nah, kita lihat si penanya. Kita jawabannya disesuaikan ya. Kalau seandainya orang kaya, kalau dikasih jawaban yang kedua ini mungkin wah gampang itu, mungkin malah sering-sering melanggar. Kita lihat. Jadi dalam memberikan jawaban kita hendaknya dengan hikmah ya, melihat. Jangan sampai membuat orang kemudian menggampangkan atas jawaban kita malah dimanfaatkan. Nah, itu bagi laki-laki ya, hukum tersebut cenderungnya bagi laki-laki. Tapi bagi wanita atau istrinya, kalau seandainya dia juga setuju-setuju saja, nggak ada rasa keberatan sama sekali, taat ketika diajak juga sama, konsekuensinya juga sama seperti suami tadi ya, harus tobat, menyempurnakan puasa, qadha dan membayar kafarat. Tapi kalau seandainya dipaksa dan tidak bisa mengelak, maka insya Allah puasanya tetap sah dan tidak perlu membayar kafarat. Wallahu a'lam. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan faedah yang berikutnya, faedah yang ke-21. Yaitu apabila di malam hari seseorang dalam keadaan junub, baik karena melakukan hubungan suami istri ataupun karena mimpi basah misalkan, dan belum sempat mandi ketika terbit fajar atau misalkan azan subuh maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Artinya nggak mengapa nanti mandinya setelah azan subuh atau setelah terbit fajar shadiq, tidak mengapa. Jadi junub itu tidak membatalkan puasa, yang penting junubnya sebelum terbit fajar. Begitu juga orang yang misalkan di siang hari pas lagi tidur kebetulan mimpi basah. Nah, ini juga tidak membatalkan puasa. Nah, mimpi basah itu bisa laki-laki bisa perempuan ya, sebagaimana di sebuah riwayat tentang sahabiat bertanya, perempuan juga bisa mimpi basah, itu juga tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kemarin sempat disinggung, yaitu apabila sengaja mengeluarkan sperma. Nah, begitu juga bagi laki-laki yang keluar madinya. Jika laki-laki itu biasanya terangsang ya, mohon maaf ya. Ketika terangsang itu biasanya akan keluar cairan bening yang disebut dengan madi. Itu juga tidak membatalkan puasa. Nah, bagi orang yang junub tadi yang misalkan pas sudah masuk waktu subuh, sudah azan ataupun sudah terbit fajar, dia belum mandi, tidak mengapa baginya untuk mandi setelah terbit fajar. Tapi hendaknya dia bersegera ya, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kan dia akan melaksanakan sholat subuh, maka hendaknya bersegera. Nah, berikutnya yang terkait dengan safar, hukum puasa ketika safar. Sebagaimana kita ketahui, boleh bagi musafir, bagi orang yang sedang safar untuk tidak melaksanakan puasa, boleh baginya untuk berbuka. Tapi di sini ada catatan, kapan sebuah safar dihitung sebagai safar. Memang para ulama berbeda pendapat. Menurut yang disampaikan di sini, begitu juga menurut pendapat di mazhab Syafi'i,
Seseorang dikatakan safar apabila orang tersebut melakukan perjalanan sejauh kurang lebih 80 km. 80 km kurang lebih. Atau menurut beberapa pendapat, kalau memang secara huruf, secara kebiasaan yang ada di masyarakat, ketika orang pergi misalkan dengan membawa barang-barang, kemudian apalagi pakai transport dan alat transportasi, misalkan kereta, bis dan lain sebagainya, walaupun mungkin belum mencapai 80 km, tapi secara huruf itu disebut dengan safar, maka juga itu termasuk safar. Ada ulama yang berpendapat demikian berdasarkan huruf. Nah, ada juga yang berpendapat sudah melewati batas kota. Nah, sudah melewati batas kota, sudah keluar dari perbatasan kota. Nah, dan sudah jauh, memang sudah jauh dan keluar dari batas kota, sudah di luar kota, itu sudah seseorang sudah mendapat keringanan atau rukhsah untuk membatalkan puasa. Nah, itu ketika sudah berangkat ya. Tapi ketika belum berangkat, ya maka tetap puasa dulu. Walaupun nanti misalkan nggak kuat, itu membatalkan puasa di perjalanan. Dan mengapa? Tapi ketika belum berangkat safar, berarti kan keringanan belum ada, maka wajib untuk berpuasa. Kemudian catatan berikutnya, seseorang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa apabila memang safarnya bukan dalam rangka bermaksiat. Karena memang ada orang yang mungkin orangnya tukang maksiat, atau enggak tukang maksiat ya, tapi memang ya namanya manusia mungkin mengikuti hawa nafsu. Safar tujuannya untuk maksiat ya, misalkan bertemu dengan orang yang belum halal, naudzubillah min dzalik, misalkan pacaran dan lain sebagainya, maka itu maksiat, maka dia tidak dapat keringanan untuk membatalkan puasa. Begitu juga safarnya itu bukan dalam rangka hilah atau tipu daya atau cari-cari cara ya supaya bisa batal. Nah, itu nggak boleh. Kalau kayak gitu emang niatnya sudah rusak karena ingin cari-cari celah, saya nggak mau puasa, pergi jalan-jalan yang jauh. Nah, itu tidak dibenarkan. Dia malah sebaliknya tidak mendapatkan rukhsah untuk membatalkan puasa. Nah, kemudian faedah yang berikutnya terkait dengan sakit. Faedah yang nomor 24. Setiap penyakit yang memang secara uruf atau memang secara ilmu kedokteran seseorang mengalami penyakit tersebut sudah dikatakan dia sedang sakit dan biasanya berat untuk melakukan puasa, maka boleh baginya untuk membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Itu apabila memang berat ya, secara kedokteran atau secara umum memang penyakit tersebut menyebabkan orang lemah, nggak kuat puasa, maka boleh baginya untuk berpuasa. Tapi kalau sakitnya ringan-ringan, ya, misalkan sekedar batuk, flu atau pusing, sekedar penyakit ringan kayak gitu, maka nggak boleh baginya untuk membatalkan puasa. Itu kan juga tidak menyebabkan orang lemas kan, sekedar pusing tinggal istirahat di bawah tiduran misalkan, kan bisa. Jadi hal-hal tersebut ya, penyakit yang ringan tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Berikutnya juga ini masih kaitannya dengan sakit. Orang yang sakit apabila ditakutkan penyakitnya bertambah kalau dia berpuasa, atau menyebabkan penyakitnya semakin lama sembuhnya, atau menyebabkan
rusak atau lumpuhnya anggota badan misalkan, intinya menyebabkan penyakitnya tambah parah misalkan, atau bahkan menyebabkan kematian, maka dia boleh berpuasa. Atau bahkan kalau secara ilmu kedokteran ya sudah diprediksikan kalau seandainya dia puasa nanti menyebabkan dia meninggal misalkan karena kehabisan energi, kehabisan nutrisi misalkan, maka hukumnya haram baginya untuk berpuasa, wajib baginya untuk membatalkan puasa. Kenapa? Tidak boleh kita, walaupun memang itu ibadah, tapi kalau seandainya menyebabkan nyawa kita melayang, maka tidak boleh kita membunuh diri ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum", jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Itu di antara hal-hal darurat di sini. Nah, ada azan, kita dengarkan sejenak. Nah, kita lanjutkan sedikit 2 poin karena ini kaitannya dengan sakit juga. Apabila penyakitnya diharapkan bisa sembuh, maka baginya untuk menunggu waktu sembuh baru dia mengqadha. Apabila memang secara ilmu kedokteran itu penyakitnya bisa diharapkan untuk bisa sembuh, maka nanti dia mengqadha di waktu setelah dia sembuh, ditunggu ya. Enggak cukup hanya sekedar dibayar dengan fidyah, karena masih ada waktu. Masih ada waktu menurut prediksi dia bisa sembuh kemudian bisa mengqadha.
Akan tetapi kalau sebaliknya, kalau memang penyakitnya kronis, misalkan kronis, menurut ilmu kedokteran itu tidak bisa diharapkan bisa sembuh. Misalkan ini poin yang berikutnya nomor 27. Atau memang orang sudah tua ya, sudah nggak kuat, sudah umurnya sudah lanjut usia, nggak mungkin melakukan puasa, maka udzur-udzur seperti ini itu selain membolehkan seseorang tidak berpuasa, maka bagi mereka orang-orang yang seperti ini, baginya kalau tidak memungkinkan mengqadha, maka diganti dengan fidyah. Tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha karena nggak mungkin, penyakitnya kronis misalkan. Menurut ilmu kedokteran, prediksi kuat itu tidak bisa diharapkan sembuh. Atau penyakitnya menaun, nggak sembuh-sembuh, nggak diharapkan, nggak bisa dipastikan. Atau karena memang sudah tua, lanjut usia, maka bagi orang-orang yang seperti ini, alhamdulillah semoga kita senantiasa sehat. Bagi orang-orang seperti ini maka tidak wajib mengqadha, akan tetapi boleh bagi mereka diganti dengan fidyah. Apa itu fidyah dan berapa ukurannya, insyaallah akan kita lanjutkan nanti ya. Sementara kita tutup dulu untuk melaksanakan sholat isya. Nah, dan kalau ada yang sudah lihat pengumuman, besok sudah nanti kita lihat info. Nah, lihat infonya. Nanti kita kalau memang sudah Ramadan, berarti kita mulai tarawih setelah isya, tapi mungkin nanti dikasih waktu. Kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdihi.